Bab 691, Huanger bergerak lagi. Kesempatan, katamu. Jiang Chen menatap tajam pada pria berkepala botak itu, mata sang mantan sedingin pisau pembunuh. Dia tampak seperti sedang mengukir wajah Gong Wuji ini ke dalam hatinya. Hehe, dilihat dari sorot matamu, aku bisa melihat bahwa kamu jelas akan menyia-nyiakan kesempatan berhargamu ini. Gong Wuji menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kalau begitu, persiapkan dirimu untuk penilaian. Jiang Chen tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Apakah itu berarti Anda tidak ingin ramuan roh peringkat langit dan bumi, atau bahkan resep pil longevity pil lagi? Juga, tidakkah kamu ingin tahu di mana mata-mata sektemu, Lin Hai, berada? Wajah Gong Wuji tiba-tiba menjadi gelap ketika dia mendengar nama Lin Hai. Lin Hai adalah pion yang dia bimbing secara pribadi dan ditanam di Sekte Utara Kegelapan. Dia tidak pernah meminta Lin Hai untuk menuai hasilnya. Jadi bagaimana mungkin dia tidak kaget ketika mendengar nama Lin Hai dari bibir Jiang Chen? Dia yakin tidak ada yang tahu identitas pionnya. Bagaimana Jiang Chen ini mengetahuinya? Dia mengakui bahwa ramuan roh peringkat langit dan bumi sangat menarik, tetapi bahkan mereka harus menunggu ketika masalah besar yang dikejar oleh ibu kota surgawi abadi selama lebih dari 1 milenium terlibat. Apa yang kamu bicarakan, nak? Siapa yang memberitahumu tentang Lin Hai? Jiang Chen memutuskan bahwa dia mungkin juga mulai mengoceh omong kosong. Bukankah sudah jelas bahwa identitas Lin Hai akan terungkap selama upacara Agung Segudang? Seperti kata pepatah, kulit Sekte Langit Ninesuns lebih buruk daripada gigitannya. Ketika mereka mengangkat profil tinggi seperti itu, ibu kota surgawi abadi Anda yang merupakan ular berbahaya yang merencanakan dalam kegelapan. Jika tebakanku benar, wilayah pertengahan besar Scarlet pasti berada di bawah kendali sektemu sejak lama, kan? Jiang Chen kurang lebih telah menduga apa yang sedang terjadi. Dia selalu berpikir bahwa Ninesuns Sky Sect adalah ancaman terbesar bagi Myriad Domain, tetapi baru sekarang dia menyadari bahwa Eternal Celestial Capital, yang tidak menonjolkan diri selama ini, adalah dalang terbesar. Bahkan Great Scarlet Mid-Region yang sangat arogan dikendalikan oleh Eternal Celestial Capital. Jelas bahwa bahkan Sekte Langit Ninesuns tidak menyadari hal ini. Jelas, jika Gong Wuji tidak berpikir bahwa dia pasti memiliki Jiang Chen dan Huanger, tidak mungkin dia akan mengungkapkan identitasnya sendiri. Sekte Langit Ninesuns telah merencanakan secara terbuka sementara ibu kota surgawi abadi melakukan manipulasi mereka dari belakang layar. Sekarang, tampaknya Eternal Celestial Capital pada akhirnya akan menjadi pemenang yang lebih besar. Gong Wuji tersenyum acuh tak acuh dan berkata, saya melihat bahwa Anda tahu banyak hal, nak. Sekte Langit Ninesuns, mereka menganggap diri mereka pintar dan membuat apa yang disebut segel giok kekaisaran dan segel naga penjaga sehingga mereka bisa meminta orang lain untuk melakukan pekerjaan kotor mereka. Kami hanya mengikuti jalan pikiran mereka dan menggunakan trik mereka untuk keuntungan kami sendiri. Haha. Sekte Langit Ninesuns ingin berperan sebagai orang baik dan menengahi hal-hal antara wilayah pertengahan besar Scarlet dan domain Segudang, tapi bisakah kita ibu kota surgawi abadi mengizinkan ini? Jiang Chen merasa merinding saat mendengarkan kata-kata ini. Dia langsung mengerti seluruh situasi. Dia tidak percaya bahwa tempat kecil seperti Myriad Domain akan menarik plot gila seperti itu dari begitu banyak kekuatan. Sekte Langit Ninesuns ingin memaksa orang lain untuk melakukan pekerjaan kotor mereka dan telah memikat wilayah pertengahan besar Scarlet untuk menyerang Myriad Domain. Begitu konflik dimulai, mereka akan tampil, menegakkan keadilan, dan memanfaatkan kesempatan untuk memasukkan diri mereka ke dalam Myriad Domain. Namun, mereka tidak menyadari bahwa Eternal Celestial Capital adalah dalang di balik Great Scarlet Mid-Region. Oleh karena itu, rencana Ninesuns Sky Sect untuk menggunakan Great Scarlet Mid-Region hanya memberikan kesempatan kepada Eternal Celestial Capital sendiri untuk memainkan plot mereka sendiri. Tentu saja, sekte peringkat pertama sering bertarung dan bertindak sebagai kekuatan penahan satu sama lain. Mereka sering hanya membatalkan satu sama lain pada akhirnya. Setelah dia mengetahui seluk-beluknya, Jiang Chen tidak bisa menahan perasaan sedih yang mendalam untuk Myriad Domain untuk sesaat. Itu hanya korban tanpa disadari dari awal hingga akhir. Benih bencana telah ditanam kembali ketika Kaisar Featherflight melarikan diri ke Myriad Domain. Banyaknya tragedi yang terjadi kemudian hanyalah kelanjutan dari kejadian ini. Istana Regal Pil dan dia hanyalah korban bodoh yang telah terperangkap oleh dorongan kekuatan besar. Pada saat itu, Jiang Chen dapat dengan tajam merasakan apa arti hukum rimba.
Semuanya sekejam dan selangsung yang bisa dibayangkan. Yang kuat menyebabkan malapetaka sementara yang lemah menunggu giliran untuk dibantai. Jiang Chen dengan paksa menahan dorongan untuk menggunakan istana karena dia tahu bahwa pembatasan hanya memiliki satu tuntutan tersisa. Jika dia menggunakan biaya itu, maka dia tidak akan memiliki kartu truf ini ketika dia pergi untuk menyelamatkan Gou Yu dan yang lainnya. Itu sebabnya dia dengan paksa menahan diri meskipun dia yakin dia bisa membunuh Gong Wuji dan anak buahnya. Dia selalu bisa membalas dendam nanti. Pada saat inilah seorang bawahan berjubah abu-abu dengan cepat berjalan mendekat dan melaporkan kepada Gong Wuji, "Tuan Gong, ada 2 tanda kekayaan, tetapi kami hanya menangkap 1 dari mereka." Yang lain bereaksi dengan cepat dan melarikan diri. Pria berjubah abu-abu mendorong seseorang ke tempat itu. Itu tidak lain adalah Shen Qinghong. Jiang Chen tercengang saat melihat Shen Qinghong ditangkap lagi. Namun, dia merasa sedikit lega mengetahui bahwa Ling Bier telah melarikan diri. Ekspresi Gong Wuji menjadi gelap, "Kamu membiarkan mereka melarikan diri bahkan dalam situasi seperti ini." Pria berjubah abu-abu itu tergagap, gadis itu sepertinya membawa semacam mesin terbang melarikan diri yang kuat bersamanya. "Kami tidak bisa benar-benar menghentikannya. Itu aneh." Gong Wuji berpunuk dengan dingin dan melambai padanya, "Kalian semua tidak berguna. Pergilah, aku akan memberimu pelajaran jika ini terjadi lagi." Kepala Sekte Balai Catatan Guntur maju dan berkata dengan datar, "Tuan Gong, izinkan kami Balai Catatan Guntur untuk menangani 2 orang ini." Kepala Sekte Great Rock Sekte buru-buru mengikuti, "Tuan Gong, kami Great Rock Sekte bersedia untuk melayani." Gong Wuji mengangguk dengan dingin, "Jangan mengacau. Saya ingin berurusan dengan naga sejati itu sendiri. Luar biasa, untuk berpikir bahwa naga sejati akan muncul seperti di Myriad Domain." Jiang Chen sedikit mengernyit dan mengirim pesan ke Huanger, "Maaf saya menyebabkan masalah bagi Anda, Nona Huanger. Tetaplah dekat denganku selagi aku membuka jalan untuk kita." Huanger menggelengkan kepalanya sedikit dan menjawab, "Tuan Jiang, ini adalah domain kerajaan Kaisar. Mesin terbang melarikan diri rata-rata mungkin tidak bekerja melawannya. Biarkan aku mencoba." Huanger biasanya tenang dan tenang, tetapi saat ini nada suaranya sedikit lebih serius dari biasanya. "Nona Huanger, kutukan pengikat generasi hanya menunggu kesempatan untuk menelan Anda. Anda tidak dapat menyebarkan kesadaran Anda secara sembarangan," kata Jiang Chen buru-buru. "Tuan Jiang, kita berada dalam krisis hidup dan mati sekarang, jadi kita harus menghadapinya nanti. Siapkan mesin terbang melarikan diri sementara saya mencoba untuk memecahkan domain musuh." Mesin terbang melarikan diri akan bekerja bahkan jika ada celah kecil di domainnya. Jiang Chen tahu bahwa Huanger sudah mengambil keputusan ketika dia mendengar nada suaranya. Dia juga tahu bahwa peluang keberhasilannya sebenarnya cukup rendah jika dia tidak menggunakan kartu truf terakhirnya melawan wilayah kaisar musuh. "Kakak Long, cepat kembali," panggil Jiang Chen secara rahasia. Pada saat yang sama, bambu hijau giok tiba-tiba muncul di sekitar Huanger dan melayang ke langit seperti totem kuno. Itu menyeret ekor cahaya panjang berwarna giok di belakangnya. Cahaya hijau segar menabrak dinding istana di langit. Bam! Istana di langit bergidik hebat sebelum sebuah lubang tiba-tiba meledak terbuka di tengahnya, dan mesin terbang pelarian Jiang Chen hancur pada saat yang sama. Sinar cahaya melilit Jiang Chen dan Huanger dan mengejar cahaya giok, terbang keluar dari istana dan tembok kota. Mereka pergi dalam sekejap mata. Serangkaian perubahan ini terjadi begitu cepat sehingga hampir tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Gong Wuji termasuk di antara sedikit yang reaksinya cepat. Ketika dia melihat cahaya giok menyerbu ke arah wilayahnya sendiri, dia mencibir ke dalam, berpikir bahwa kedua orang kecil ini adalah orang bodoh yang mengira mereka dapat menembus wilayah kaisar dengan kekuatan kecil mereka. Namun, seringainya tidak berhasil terwujud di wajahnya sebelum kejutan menggantikannya. Bertentangan dengan harapannya, cahaya giok benar-benar meledakkan lubang besar di wilayahnya. Mesin terbang melarikan diri lawannya mengikuti di belakang cahaya giok, dan tawanannya menghilang tepat di bawah hidungnya begitu saja. Domain kaisar terhubung dengan kesadarannya. Ketika domainnya diledakkan, secara alami kesadarannya juga sangat terguncang. Untuk sementara waktu, dia tidak bisa bereaksi terhadap pelarian mereka. Cahaya telah lama menghilang ketika pikirannya akhirnya pulih. Untuk sesaat, pemandangan itu begitu sunyi sehingga hanya beberapa napas lembut yang ditekan dengan keras yang bisa terdengar.
Baik itu aula catatan guntur atau sekte batu besar, semua orang yang hadir di area itu menundukkan kepala mereka dan tidak berani mengungkapkan sedikit pun ekspresi di wajah mereka. Master Gong Wuji baru saja menyebut mereka tidak berguna karena membiarkan tanda lolos beberapa saat yang lalu. Pada saat berikutnya, dua tanda yang lebih besar telah menyelinap tepat dari bawah hidungnya. Hampir seolah-olah guru Gong Wuji telah mengatur dirinya untuk ditampar sendiri. Seseorang harus menjadi gila untuk menunjukkan ekspresi apapun pada saat ini. Guru Gong dapat dengan mudah salah mengartikan ekspresi apapun sebagai upaya untuk mengejeknya. Mata Gong Wuji melotot, dan dia meraung ke arah langit. Kemudian, dia meninju tanah di depan kediaman Jiang Chen. Bam! Kediaman itu langsung runtuh menjadi tumpukan reruntuhan. Setelah mereka, Anda harus menangkap kedua itu tidak peduli berapa biayanya. Gong Wuji hampir mengamuk ketika dia meneriakkan perintah ini dan mengirim ludahnya kemana-mana. Dia hampir kehilangan kendali diri saat ini. Jika berita bahwa dia, seorang pembudidaya alam kaisar tingkat keempat benar-benar membiarkan seorang bocah bijak melarikan diri dari genggamannya menyebar, itu akan menjadi noda besar pada reputasinya. Gong Wuji tiba-tiba teringat sesuatu dan menyapu pandangan mendominasi ke seluruh tempat. Ingat, Anda tidak akan memberitahu siapapun tentang masalah hari ini. Jika ada di antara kalian yang mencicit bahkan setengah kalimat tentang ini, aku akan memimpin anak buahku dan secara pribadi menghancurkan Thunder Knot Hall dan Great Rock Sect. Nada bicara Gong Wuji sombong dan tidak menunjukkan ketidaktaatan sama sekali. Bahkan kepala sekte dari aula catatan guntur dan sekte Raja Wali besar bergidik ketika tatapan ganas Gong Wuji menyapu tubuh mereka. Mereka hanya bisa mengangguk berulang kali sebagai tanggapan, meskipun mereka sendiri adalah pembudidaya alam kaisar tingkat kedua. Tuan, tentang anak ini, kepala sekte Thunder Knot Hall menunjuk ke arah Shen Qinghong dan bertanya, haruskah kita membunuhnya segera? Itu bisa menunggu. Anak ini adalah bagian dari kelompok mereka, jadi mereka seharusnya cukup dekat satu sama lain. Mari kita interogasi dia dulu. Dia mungkin memiliki beberapa informasi yang berguna. Petik 2. Shen Qinghong tertawa terbahak-bahak, seorang pejuang bisa dibunuh, tetapi kehormatannya tidak akan dihina. Anda dapat menangkap atau membunuh saya, tetapi Anda tidak akan pernah melihat hari ketika saya menjadi pengkhianat dan mengkhianati sekte saya sendiri. Cek-cek, bicara kasarmu tidak ada gunanya di sini. Mari kita lihat apakah kamu bisa mempertahankannya setelah kami menyiksamu, nak. Shen Qinghong jelas sudah siap. Dia meludah, bunuh aku jika kamu mau, tetapi tidak mungkin kamu mendapatkan apapun dariku. Ingat ini baik-baik, adik laki-lakiku. Jiang Chen suatu hari akan mengembalikan 10 kali penderitaan yang kamu berikan ke istana Regal Pil. Hahaha, aku, Shen Qinghong, tidak berguna dan tidak akan hidup untuk melihat hari itu. Tapi itu akan datang. Hari pembalasan itu pasti akan datang. Begitu dia mengatakan ini, Shen Qinghong berteriak dan mendorong energi internalnya secara maksimal. Bang bang bang. Shen Qinghong sebenarnya telah memilih untuk meledakkan rohnya sendiri. Adegan itu dipenuhi dengan kekacauan untuk sementara waktu. Jelas bahwa bahkan Gong Wuji tidak mengharapkan tawanannya menjadi begitu idealis. Bab 692, Kasih Sayang Huanger. Ledakan yang disebabkan oleh ledakan diri seorang kultivator alam bijak cukup mengancam. Para jenius muda dari Thunder Knot Hall dan Great Rock Sect yang berdiri di samping Shen Qinghong semuanya menderita luka sedang hingga serius dan cukup basah kuyup oleh ledakan itu. Salah satu dari mereka bahkan menderita luka berat dan tampak di ambang kematian. Kecelakaan tak terduga ini menyebabkan suasana hati Gong Wuji semakin memburuk. Dia melambaikan tangannya dan berteriak, kejar mereka. Jiang Chen dan Huanger menggunakan beberapa mesin terbang melarikan diri secara berurutan saat mereka melarikan diri. Hanya setelah mereka berlari sekitar 1.500 km, mereka akhirnya berhenti di tempat terpencil. Mereka berhenti bukan karena Jiang Chen tidak memiliki cukup mesin terbang untuk melarikan diri, tetapi karena dia bisa merasakan sesuatu yang salah dengan Nona Huanger. Kesadaran Jiang Chen sangat sensitif. Dia memperhatikan bahwa Huanger tampaknya kehilangan kendali atas kutukan pengikat generasi. Dia buru-buru berhenti dan memanggil teratai api dan es yang menyihir, membuat terowongan beberapa ratus kaki di bawah tanah. Dia menemukan sudut yang cocok dan membuka ruang yang bisa memuat keduanya. Kemudian, dia mendukung Huanger ke posisi duduk di tanah. Nona Huanger, silakan duduk dengan tenang sejenak sementara saya mengucapkan mantra pembebasan suci beberapa kali untuk Anda.
Jiang Chen tahu bahwa Nona Huanger pasti telah memicu kutukan pengikat generasi karena dia menggunakan terlalu banyak kekuatan mental. Dia telah memberi Huanger beberapa pengobatan di masa lalu, tapi sayangnya itu hanya meredakan gejalanya, bukan penyebabnya. Jika mereka hanya ingin menekan kutukan pengikat generasi, itu bisa ditekan selama puluhan atau bahkan ratusan tahun. Tetapi pasien terkutuk itu harus menahan diri untuk tidak menggunakan terlalu banyak kesadaran mereka. Saat mereka melakukannya, mereka akan membangkitkan kutukan pengikat generasi di dalam pikiran mereka. Jika itu terjadi, itu akan semakin sulit untuk ditekan. Melihat Huanger gemetar tak terkendali dan hampir pingsan, dia mengenali mereka sebagai tanda bahwa kutukan pengikat generasi sedang berkobar. Dia buru-buru menenangkan diri dan melantunkan mantra itu berulang-ulang. Saat gemetar yang menyiksa tubuh Huanger perlahan mereda saat mantra pembebasan suci diulang. Jiang Chen tidak berani berhenti. Dia tidak berhenti bernyanyi meskipun mulutnya kering. Dia bernyanyi selama 24 jam berturut-turut sebelum Huanger akhirnya bergetar sedikit sekali dan sedikit sadar. Tuan Jiang, Huanger telah membuat Anda kesulitan sekali lagi. Suara lembut Huanger terdengar sedikit menyesal. Jiang Chen tersenyum kecut dan berkata, "Akulah yang membuatmu kesulitan." Huanger tersenyum sulit dan berkata, "Kalau begitu, janganlah kita saling mengganggu dengan basa-basi." Jiang Chen mengangguk berulang kali, "Kau benar. Mengapa Anda tidak beristirahat dulu sementara saya mengucapkan mantra pembebasan suci beberapa kali lagi untuk Anda? Kamu pasti lelah setelah mengucapkan mantra untuk waktu yang lama. Tolong istirahat. Saya merasa sedikit lebih baik sekarang." Jiang Chen memeriksa kondisinya dengan kesadarannya, dan dia tahu bahwa kutukan itu telah ditekan lagi untuk saat ini. Namun, itu hanya hal yang sementara. Jelas bahwa penggunaan kemampuan mentalnya yang berlebihan oleh Nona Huanger telah membangkitkan dendam kutukan pengikat generasi sekali lagi. Nona Huanger, mantra pembebasan suci, tidak seefektif, melodi menenangkan halus. Jika Anda masih memiliki kekuatan, mengapa Anda tidak memainkannya beberapa kali? Huanger berjuang sedikit dalam upaya untuk duduk tegak. Jiang Chen buru-buru membantunya dan mendukungnya. Ini bukan waktunya untuk peduli tentang kebaikan sosial antara pria dan wanita. Ketika dia memegang Huanger, dia merasa seolah-olah sedang menyentuh tubuh seorang dewi. Dia akan terlalu kurus jika dia sedikit lebih kurus, dan terlalu gemuk jika dia sedikit lebih gemuk. Huanger dengan lembut mengeluarkan sitarnya. Meskipun dia merasa lemah di sekujur tubuh, dia masih berusaha sekuat tenaga untuk memainkan melodi dengan benar. Jiang Chen merasakan tusukan jarum di hatinya pada kondisinya saat ini. Dia tahu bahwa Huanger tidak akan menderita siksaan ini jika bukan karena dia. Untuk sementara waktu, hati Jiang Chen diserang dengan perasaan yang kompleks. "Tuan Jiang, apakah Anda tahu sesuatu tentang musik?" Huanger angkat bicara untuk menghibur Jiang Chen, seolah dia bisa membaca penyesalan Jiang Chen. Pikiran Jiang Chen menjadi kosong saat dia mengingat kehidupan masa lalunya. Dia telah menjadi ahli di hampir semua hal kecuali dao bela diri. Secara alami, dia juga sangat mahir dalam musik. Hanya saja dia tidak punya waktu atau keinginan untuk mendalami seni musik dalam hidup ini. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ada beberapa hal yang menurut Jiang Chen sulit untuk dikatakan kepada kebanyakan orang. Tetapi ketika dia sebelum Huanger, dia selalu merasakan kejujuran dan kejujuran yang tak terlukiskan. Ketika dia melihat mata tulus Huanger, dia merasa matanya tidak akan mentolerir kotoran atau kebohongan apapun di dunia ini. Selain itu, Huanger adalah orang yang tulus. Temperamennya yang bersih membuat Jiang Chen merasa bahwa tindakan berbohong padanya tidak berbeda dengan melakukan dosa. Karena itu, dia menggaruk kepalanya dan menjawab dengan jujur, "Saya tahu sedikit tentang musik, tetapi saya ragu bahwa keterampilan saya sebanding dengan Anda, Nona Huanger." Huanger tersenyum sedikit dan menatap Jiang Chen dengan mata murni. Kemudian, seruling bambu vertikal tiba-tiba muncul di antara tangannya seperti sihir. "Tuan Jiang, bolehkah saya beruntung mendengar Anda bermain?" Pada saat itu, mata cerdas Huanger memiliki percikan nakal di dalamnya. Dia menunjukkan kepada Jiang Chen sisi ceria dan riangnya. Jiang Chen tertawa kecut dan memaksa dirinya untuk menerima seruling itu. Anehnya, seruling itu tampak tidak berbeda dari yang biasa dia mainkan di kehidupan sebelumnya. Setelah bermain-main dengannya sebentar dan menguji suaranya beberapa kali, dia secara kasar menemukan perasaan yang biasanya dia alami ketika dia bermain di kehidupan sebelumnya. "Aku harap kamu menikmati penampilanku kalau begitu."
Jiang Chen bukanlah orang yang terlatih-tatih karena malu. Dia segera mulai memainkan lagu, Ethereal Soothing Melody. Penampilannya sedikit goyah pada awalnya, tetapi dia tidak butuh waktu lama untuk memasuki suasana artistik dari Ethereal Soothing Melody, dan menampilkan kemurnian dan kualitas spiritual dari seruling secara penuh. Ketika dia mencapai paruh kedua melodi, ekspresi Huanger berubah dari terkejut menjadi serius. Ketika lagu itu akhirnya berakhir, kejutan besar di mata murni Huanger bertahan untuk waktu yang sangat lama. Lama kemudian, Huanger akhirnya tersenyum lembut dan berkata, "Tuan Jiang, Anda benar-benar orang dengan banyak bakat terpendam." Huanger sebenarnya merasa jauh lebih jernih setelah mendengarkan versi seruling dari Ethereal Soothing Melody. "Oh tidak, kamu memujiku terlalu tinggi." Jiang Chen biasanya menerima pujian orang lain dengan senang hati seperti halnya permen, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu malu ketika dia dipuji oleh Nona Huanger. Namun, dia dengan cepat berkata, "Nona Huanger, mungkin kita bisa mencoba memainkan lagu ini bersama. Ethereal Soothing Melody mungkin lebih efektif melawan kutukan pengikat generasi jika kita memainkannya bersama-sama." Rasa malu melintas di mata Huanger. Untungnya, Jiang Chen tidak melihat langsung ke arahnya. Meski begitu, jantungnya tidak bisa membantu tetapi berdebar kencang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Jiang Chen akan menawarkan untuk bermain bersama. Tentu saja, tidak ada yang salah dengan menampilkan musik bersama, tapi kenangan masa lalu melintas di benak Huanger. Ketika dia belum meninggalkan tanah airnya, banyak pria muda dan berbakat yang berusaha merayunya. Namun, dia telah menolak semuanya. Pelamarnya pernah bertanya padanya apa yang diperlukan untuk memenangkan kasih sayangnya. Huanger telah memberitahu mereka saat itu bahwa jika tiba suatu hari dia menemukan seorang pria yang dia bersedia untuk tampil musik bersama, maka dia akan menjadi orang yang dia cintai. Pernyataannya hanya menjadi alasan untuk menolak pelamar itu saat itu. Namun, Huanger telah mempertahankan keyakinan itu sejak dia membuat pernyataan itu. Dia tidak pernah bermain musik dengan seorang pria sejak belajar seni. Dia benar-benar percaya kata-katanya sendiri juga. Dia percaya bahwa hanya seorang pria yang musiknya dapat memenangkan hatinya dan membuatnya bersedia untuk tampil bersamanya akan memiliki kualifikasi untuk menjadi cintanya. Ketika Jiang Chen secara tidak sengaja membuat saran, dia tidak menyadari bahwa dia telah menyentuh perasaan terdalam Huanger. Seanggun Huanger, bahkan dia merasa sedikit terkejut dengan tawaran itu. Rasa malu kewanitaannya membuatnya sedikit panik. Namun, bisakah dia benar-benar menolaknya sekarang? Huanger menyadari bahwa dia sebenarnya tidak bisa menolak Jiang Chen. Sebenarnya, ada semacam harapan yang tumbuh di dalam dirinya. Dia telah mengunci hatinya sendiri untuk waktu yang lama, tetapi Jiang Chen telah memasuki hidupnya entah dari mana dalam perjalanannya untuk mencari obat. Dia telah menunjukkan padanya lagi dan lagi kualitas yang membedakannya dari pria lain. Tampilan itu telah melahirkan riak samar dalam emosinya untuk sementara waktu sekarang. Hanya saja dia tidak berani atau ingin menghadapi masalah ini secara langsung. Itu berlangsung sampai saat kata-kata tidak sengaja Jiang Chen tiba-tiba membuka pintu ke hatinya. Selain itu, penampilan seruling Jiang Chen telah mengejutkannya jauh lebih banyak daripada kata-kata manis dan lembut dalam jumlah berapapun. Pada saat itu, dia tidak hanya merasakan keterkejutan, tetapi juga kebahagiaan yang tak terbatas. Dia selalu berpikir bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menyelaraskan dengan musiknya. Dia tidak pernah berpikir bahwa nada yang tidak disengaja di dalam lubang jauh di bawah tanah akan menggulingkan keyakinannya sepenuhnya. Dapat dikatakan bahwa pertunjukan seruling Jiang Chen telah dengan kuat menanamkan kehadirannya di hati Huanger. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada orang lain yang bisa menggantikannya. Namun, Jiang Chen tidak tahu bahwa wanita seperti peri di hadapannya ini mengalami tsunami emosi. Dia bahkan tidak tahu bahwa sarannya yang ceroboh telah memicu badai emosional yang layak untuk bencana alam di dalam hati Huanger. "Nona Huanger, apakah saran saya terlalu kasar?" Jiang Chen akhirnya menyadari bahwa Huanger terlihat sedikit aneh dan mau tak mau bertanya. Huanger buru-buru menghilangkan kekhawatirannya. Tidak, hanya saja Huanger baru saja mengingat sesuatu dari masa lalu. Penguasaan musik Sir Jiang benar-benar di luar dugaan Huanger. Merupakan kehormatan bagi Huanger untuk memainkan Ethereal Soothing Melody dengan Anda. Kalau begitu mari kita mencobanya. Jiang Chen tidak berpikir sebanyak Huanger.
Saat ini dia dipenuhi dengan penyesalan dan hanya ingin menebusnya dengan menekan kutukan pengikat generasi lagi. Dia sama sekali tidak memikirkan hal lain. Ayo, Huanger juga mengangguk. Satu sitar dan satu seruling bambu mulai berharmonisasi bersama. Itu adalah hal yang aneh. Keduanya belum pernah bermain bersama sebelumnya, tetapi saat mereka mulai, mereka sangat cocok satu sama lain sehingga seolah-olah mereka telah bermain bersama berkali-kali di masa lalu. Penampilan mereka, meskipun kurang penonton, ternyata benar-benar sempurna dan sempurna. Mereka memainkan melodi sekali, dua kali, untuk sesaat, nada-nada sitar dan seruling secara harmonis memenuhi ruang kecil di bawah tanah ini. Keduanya terpesona oleh suasana yang menakjubkan. Pertunjukan itu akhirnya berhenti setelah siapa yang tahu berapa lama. Mata Huanger tiba-tiba memerah saat air mata tiba-tiba mengalir di pipinya. Dia adalah wanita kuat yang tidak meneteskan air mata bahkan ketika dia menderita siksaan terburuk dalam hidupnya di tangan kutukan pengikat generasi. Tapi sekarang, air mata benar-benar mengalir dari pipinya, di luar kendalinya. Itu bukan air mata kesedihan, tapi memang begitu. Air mata yang tumpah dari matanya seperti bendungan yang baru jebol juga merupakan air mata kebahagiaan. Kebahagiaan yang menyelimuti dirinya yang berasal dari menemukan seseorang yang benar-benar memahaminya. Air mata kesedihan yang merobek hatinya untuk latar belakang dan kehidupannya. Akhirnya, setelah sekian lama, dia akhirnya menemukan pria yang bersedia diajaknya tampil. Tetapi karena kutukan pengikat generasi, kebahagiaan ini juga ditakdirkan untuk dipersingkat. Jiang Chen belum pernah mengalami adegan seperti itu sebelumnya dalam hidupnya. Untuk sesaat, dia bingung dan tidak yakin apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki keadaan. Itu adalah hal yang baik bahwa Huanger dengan cepat mendapatkan kembali kendali atas emosinya. Setelah menyeka air matanya, dia tersenyum padanya meminta maaf dan berkata, "Tuan Jiang, Huanger hanya ingin menangis sebentar. Aku minta maaf kamu harus melihatku seperti ini." Sesuatu tiba-tiba berkedip dalam kesadaran Jiang Chen, dan dia berseru dengan gembira, "Seperti yang saya pikirkan, penampilan gabungan dari Ethereal Shooting Melody sangat efektif. Kutukan pengikat generasi Anda tampaknya telah ditekan cukup banyak." Bab 693, serangan balik dimulai. Keduanya tinggal di bawah tanah selama 2 bulan penuh sebelum akhirnya menekan kutukan pengikat generasi Huanger, menyempurnakan duet mereka, Ethereal Shooting Melody, di sepanjang jalan. Keduanya berkomunikasi dengan jiwa satu sama lain melalui musik mereka, dan perlahan-lahan semakin memahami satu sama lain. Jiang Chen juga tidak ragu untuk menggunakan semua rumput sage flatgling miliknya untuk membuat pil sage pahlawan. Meskipun dia tidak memiliki cukup untuk memperlakukan mereka sebagai makanan ringan sehari-hari, dia akhirnya mengumpulkan cukup untuk 100 pembudidaya bijak. Tentu, itu adalah sensasi yang manis untuk memiliki semuanya untuk dirinya sendiri. Dengan menggunakannya, dia dengan rajin berlatih sampai dia dengan mudah menembus alam sage tingkat kedua, dan naik selangkah dari alam sage tingkat ketiga. Ketika penderitaan Huanger semakin terkendali, Huanger selalu berempati dan secara alami mengetahui pikiran Jiang Chen. Dia juga merasa sangat menyesal karena Jiang Chen telah menyembunyikan perusahaannya selama 2 bulan karena kepeduliannya terhadapnya. Jadi, dia mengungkit masalah itu sendiri, "Tuan Jiang, kutukan saya tidak lagi dalam bahaya pura-pura, mungkin ini saatnya untuk mencari tahu apa yang terjadi pada saudari Gouyu dan yang lainnya. Mengapa kita tidak menuju ke atas?" Jiang Chen tahu bahwa Huanger berusaha menyelamatkannya dari kecanggungan. Dia dengan penuh rasa terima kasih mengikuti petunjuknya, mengangguk, "Aku juga mengkhawatirkan mereka. Saya bertanya-tanya bagaimana kepala istana dan Qi, Penatua Yunni, saudara junior Gaoqi, dan saudara perempuan senior Bier sekarang." Petik 2. Meskipun istana Regal Pil telah dihancurkan, dia tidak menemukan tubuh mereka. Dia menebak apakah itu Penatua Yunni atau Mu Gaoqi, semuanya telah dibawa pergi. Mereka adalah saksi penting, dan kemungkinan diambil sebagai tahanan untuk diinterogasi tentang ramuan roh peringkat langit dan pil panjang umur. Adapun kepala istana dan Qi, Jiang Chen menduga bahwa ketika mereka kembali untuk melihat sekte dihancurkan, mereka akan sampai pada kesimpulan bahwa menyerang lebih dulu ke dalam keributan akan menjadi latihan yang sia-sia. Itu berarti ada kemungkinan besar bahwa kepala istana dan yang lainnya masih aman untuk saat ini. Adapun apakah mereka bisa melarikan diri dari cengkeraman Great Scarlet Mid Region dan Eternal Celestial Capital, itu terserah mereka. Meskipun Jiang Chen khawatir,
dia tahu bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan untuk saat ini. Dia harus melihat ke depan. Kepala istana dan Qi bahkan telah membuat persiapan untuk membubarkan sekte sebelum upacara agung segudang, tetapi pada akhirnya semuanya terjadi terlalu cepat. Mereka mengira bahwa musuh terbesar adalah sekte langit Ninesuns, tetapi tidak pernah membayangkan bahwa ibu kota surgawi abadi akan memanipulasi daerah pertengahan besar Scarlet untuk menyerang domain segudang. Keduanya meninggalkan gua bawah tanah mereka dan melihat sekeliling dengan cepat. Mereka masih berada di dalam wilayah Regal Peel Palace, tetapi para pembudidaya dari Great Scarlet Mid Region tersebar di seluruh wilayah, menjaga setiap jalan masuk dan keluar. Ini akan menjadi prestasi yang luar biasa untuk melarikan diri. Tapi melarikan diri adalah hal terjauh dari pikiran Jiang Chen saat ini. Sektenya telah dihancurkan, dan dia sendiri hampir ditangkap. Bara kemarahan yang telah tertidur di perutnya selama 2 bulan terakhir mulai semakin panas. Bara ini tidak hanya tertidur selama 2 bulan terakhir, mereka menjadi lebih kuat. Setiap kali dia mengingat reruntuhan istana Regal Peel, mayat para murid dan tetua, gua berlumuran darah tempat para burung pedang tinggal. Dorongan untuk melenyapkan Great Scarlet Mid Region dan Eternal Celestial Capital akan semakin membara. Bahkan dikelilingi oleh musuh seperti dia tidak takut. Sudah waktunya untuk menagih bunga atas utang yang mereka peroleh ini. Nona Huanger, dia mulai berkata. Huanger tersenyum, Tuan Jiang, Anda adalah tuan rumah dan saya tamunya. Saya akan mendengarkan apapun pengaturan Anda. Petik 2. Dia cukup sadar apa tindakan yang paling tepat, tetapi tidak ingin pikirannya mempengaruhi hati Dao Jiang Chen. Jiang Chen mengangguk, saya berencana mengumpulkan beberapa bunga sebelum saya pergi. Olah catatan guntur dan sekte rock besar adalah yang menempati wilayah istana Regal Peel saat ini. Raja Suci Gong Wuji ada di sini untuk dukungan moral. Seharusnya tidak banyak dari ibu kota surgawi abadi di sini. Ibu kota surgawi abadi adalah dalang di balik layar. Mereka tidak bebas untuk mengungkapkan diri mereka secara bebas. Huanger setuju dengan penilaian Jiang Chen. Olah catatan guntur dan sekte rock besar adalah sekte peringkat keempat. Meskipun mereka lebih kuat dari sekte peringkat keempat dari Myriad Domain, setiap sekte hanya memiliki beberapa pembudidaya alam kaisar. Mereka pasti tidak akan mengirim mereka semua dalam satu serangan. Sangat mungkin bahwa para pembudidaya alam kaisar yang kita lihat hari itu adalah semua yang mereka kirim. Jiang Chen melanjutkan, hanya saja, banyak pembudidaya alam kaisar tidak mungkin menutup semua wilayah istana Peel Regal. Karena itu, kami masih memiliki banyak peluang. Huanger sedikit mengangguk, kita harus mengambil satu hidup-hidup dan bertanya di mana yang lain. Itu rencananya, kita harus berhati-hati dalam menuntut minat kita. Tidak akan baik jika mereka melampiaskan amarah mereka pada Gouyu dan yang lainnya. Jiang Chen dengan jelas mempertimbangkan pro dan kontra dari idenya. Keduanya berdiskusi sebentar dan memutuskan untuk menargetkan murid muda, setidaknya murid inti. Hanya murid inti yang memiliki hak untuk mengetahui lebih banyak tentang gambaran yang lebih besar. Pelayan biasa belum tentu tahu kemana perginya Gouyu dan yang lainnya. Dengan pemikiran ini, keduanya dengan hati-hati melakukan perjalanan, mencari target yang baik. Setengah hari kemudian, mereka menemukan target potensial di wilayah terpencil. Dipenuhi dengan lembah yang dalam dan terpencil, dulunya merupakan wilayah salah satu sekte peringkat ke-6 yang berada di bawah istana Peel Regal. Setidaknya 100 penjajah telah mendirikan kemah di sana, dan dari kejauhan, mereka tampak seperti pusat operasi pencarian di daerah tersebut. Yang terkuat dari mereka seharusnya adalah sesepuh dari alam bijak tingkat 8. Ada juga murid sejati alam bijak tingkat ke-5. Mereka semua dari Thunder Knot Hall. Meskipun sekte peringkat keempat mereka lebih kuat dari rekan-rekan Myriad Domain mereka, perbedaan kekuatan itu hanya sehelai rambut. Di Myriad Domain, puncak kultivasi adalah alam sage tingkat ke-5, sedangkan rekan-rekan mereka di Great Scarlet Mid Region memegang alam sage tingkat ke-6 sebagai puncak mereka. Dengan demikian, murid sejati Thunder Knot Hall di alam bijak tingkat ke-5 berada di puncak kelasnya. Kemungkinan bahkan Xiang Qin tidak akan mampu mengalahkannya. Dia memiliki kartu trufnya, tetapi begitu juga para jenius dari Thunder Knot Hall. Namun, Jiang Chen tidak berencana untuk bergerak melawan kultivator alam bijak tingkat ke-5 sejak awal. Dia tetap dalam bayang-bayang dengan Huanger, diam-diam mengamati semua gerakan mereka. Kelompok itu telah dibagi menjadi 4 pasukan, masing-masing dengan sekitar 30 orang. Setiap pasukan dibagi lagi menjadi tim patroli.
Tim-tim tersebut cukup sering melakukan putaran, dan sering berpapasan dengan tim lain. Frekuensi dan konsentrasi tim membuat hampir tidak mungkin menemukan celah. Namun bukan berarti kesempatan itu tidak ada. Sambil menonton mereka, Jiang Chen menjalankan beberapa simulasi mendetail di benaknya. Jika dia bisa menekan seluruh serangannya dalam 10 napas sambil mencegah mereka meminta bantuan, maka dia bisa menangkap salah satu dari mereka hidup-hidup. Kesulitannya terletak pada menangkap mereka hidup-hidup, membunuh mereka akan menjadi 100 kali lebih mudah. Kelompok 3 itu memiliki 1 di alam bijak tingkat kedua dan 2 di alam asal tingkat 9 puncak. Ini adalah salah satunya. Jiang Chen perlahan mendekati mereka setelah dia mengunci targetnya. Kutukan pengikat generasi Huanger hanya membatasi kesadaran dan kemampuan alam kaisarnya, itu tidak mempengaruhi kemampuan gerakannya. Selama dia tidak menggunakan 2 kemampuan itu, dia tidak perlu khawatir tentang serangan balasan dari kutukan itu. Namun, Jiang Chen tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan Huanger bertarung lagi. Jika dia membangkitkan sifat kasar dari kutukan itu sekali lagi, dia akan merasa lebih sulit untuk menekannya. Serangan balik dari kebangkitan kutukan setiap kali hanya akan meningkatkan keganasan. 3 murid Balai Catatan Guntur memiliki status yang layak di sekte mereka dan tertawa dan mengobrol satu sama lain. Kakak laki-laki Hua, kami sudah di sini selama 3 bulan. Kapan kita bisa kembali ke sekte itu? Salah satu dari mereka bertanya kepada pemuda dengan alis mencolok yang berdiri di tengah. Pemuda dengan alis mencolok mendengus dingin, kenapa? Anda tidak berjumlah banyak di sana, bukan? Kami beruntung kali ini dan ditugaskan ke Istana Pil Regal. Itu salah satu tanda terkaya di antara sekte Myriad Domain. Ya, mereka kaya, tetapi kami tidak mendapatkan banyak dari itu. Lagi pula, kita tidak di markas, jadi kekayaan macam apa yang bisa kita dapatkan? Para eksekutif telah berbicara. Siapapun yang dapat menawarkan intelijen tentang anak itu Jiang Chen akan menerima 50 pil sage pahlawan dan ramuan roh peringkat bumi. Pil sage pahlawan adalah sumber mimpi bagi para pembudidaya alam bijak. Meskipun Aula Catatan Guntur adalah sekte peringkat keempat, itu tidak begitu kaya, jadi tidak memiliki banyak pil sage pahlawan untuk dibagikan kepada murid-muridnya. 50 pil adalah angka astronomi, jumlah yang biasanya tidak bisa mereka impikan di sekte. Kakak laki-laki Hua adalah alam bijak tingkat kedua dan secara alami memiliki keinginan yang mendalam untuk pil sage pahlawan. Namun, pria muda di alam asal puncak di depannya, berbicara dengan lesu, kakak laki-laki Hua, saya pernah mendengar bahwa Jiang Chen sangat kuat dan sulit untuk ditangani. Tampaknya, kakak laki-laki Hua memelototinya, diam. Apakah Anda lelah hidup? Berhentilah bergosip tentang Jiang Chen. Bagaimana jika Jiang Chen dekat? Kita tidak harus menjadi orang yang menangkapnya, cukup menjadi orang yang menemukan jejaknya. 50 pil sage pahlawan dan ramuan roh peringkat bumi telah digantung hanya untuk beberapa petunjuk. Jika mereka menangkap Jiang Chen sendiri, hadiahnya adalah 500 pil sage pahlawan, 3 ramuan roh peringkat bumi, dan bantuan dari Gong Wuji sendiri. Murid alam asal puncak lainnya tetap diam sampai sekarang. Dia tampak kurus kering, dan wajahnya berubah menjadi tatapan penuh. Aku mendengar bahwa selain Jiang Chen, seorang jenius cantik bernama Ling Bier juga menyelinap pergi. Rupanya dia wanita Jiang Chen. Akan jauh lebih mudah untuk mendapatkan wanita itu. Kita tidak perlu khawatir tentang Jiang Chen yang tidak datang untuk menemukan kita begitu kita mendapatkannya. Zhang Oleh ketiga, apa yang kamu impikan setiap hari? Saya mendengar bahwa jenius Ling Bier juga di alam bijak. Dan kau bermimpi menangkapnya. Diam dan lakukan pekerjaanmu dengan baik. Kakak laki-laki Hua menguliahi mereka dengan keras. Mereka bertiga masih mencari dan mengobrol ketika dunia di depan mata mereka tiba-tiba berubah. Dunia hutan tanaman merambat dan dedaunan yang tak terbatas memenuhi langit untuk sesaat. Mereka ternganga, tetapi pada saat berikutnya, dunia menjadi hitam ketika seluruh dunia tanaman merambat tampaknya menabrak mereka. Bab 694, Rencana yang Berani. Tidak, lonceng peringatan berbunyi di kepala kakak laki-laki Hua saat dia meraih jimat peringatan. Dia menghancurkannya, tetapi entah bagaimana, peringatan itu tidak terkirim. Itu formasi. Kami telah terjebak oleh formasi. Petik 2. Kakak laki-laki Hua, selamatkan aku. Pria kurus itu telah ditangkap oleh tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya. Dunia di dalam formasi benar-benar terisolasi dari dunia luar. Meskipun mencoba jimat peringatan beberapa kali,
kakak senior Hua tidak bisa menembus penghalang formasi. Dia benar-benar ingin menyelamatkan saudara-saudara juniornya, tetapi dia hampir tidak bisa membantu dirinya sendiri di tengah kekacauan. Sementara cukup kuat dalam dirinya sendiri, dia tidak bisa menahan serangan tiba-tiba dan tak berujung dari tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya selamanya. Ketiganya segera diikat seperti ayam. Jiang Chen telah menggunakan formasi 7 pembantaian kuno untuk menyulap alam hutan dan menjebak kelompok itu sebelum menahan mereka dengan teratai api dan es yang menyihir. Lotus surut ke bumi segera setelah piringan formasi diambil. Jiang Chen melemparkan trio yang terbungkus rapi ke sudut gelap gua yang telah dia gali dan dengan cepat dan mudah membentuk formasi untuk mengisolasi mereka semua dari dunia luar. Dia bermaksud untuk mengambil setiap tindakan pencegahan meskipun berada ratusan meter di bawah bumi. Kamu siapa? Saraf apa? Kakak laki-laki Hua mengangkat alisnya dan berbicara dengan arogan. Tapi saat dia mengukur Jiang Chen, pupil matanya tiba-tiba berkontraksi. Tidak ada cahaya di bawah tanah. Tetapi hampir semua orang memiliki kemampuan untuk melihat dalam kegelapan setelah mencapai tingkat kultivasi tertentu. Dia dengan cepat menyadari bahwa orang yang berdiri di depan mereka, sebenarnya adalah Jiang Chen yang baru saja mereka diskusikan. Apakah kamu sudah mengenaliku? Jiang Chen tersenyum acuh tak acuh, jadi, katakan padaku, haruskah aku mengulitimu hidup-hidup atau membakarmu menjadi abu? Gigi pria kurus itu bergemeletuk tak terkendali. Jiang Chen, kami hanya mengikuti perintah. Jangan bunuh aku. Saya menyerah. Jika saya tidak salah dengar, sepertinya Anda mengatakan Anda akan menangkap Ling Bier untuk mengancam saya. Suara dan tatapan Jiang Chen dingin. Pria kurus menjelaskan dengan tergesa-gesa sambil gemetar panik. Tidak, aku tidak akan berani. Aku hanya mengatakan itu untuk bersenang-senang. Bagaimana saya bisa menangkap jenius Sage Rilem dengan sedikit bakat saya? Anda tidak bisa menganggapnya serius, sama sekali tidak serius. Kakak laki-laki Hua bersumpah dengan keras, diam, Zhang Ole ketiga. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Jiang Chen. Jiang Chen, kamu kuat, oke. Tapi tidak peduli seberapa kuat kamu, bisakah kamu bertarung melawan seluruh wilayah tengah Great Scarlet? Bisakah kamu mengalahkan ibu kota surgawi abadi sendirian? Jiang Chen tidak punya keinginan untuk berdebat apapun dengan mereka dan hanya tersenyum apatis sebagai tanggapan. Wilayah pertengahan merah besar, ibu kota surgawi abadi. Kedua kekuatan ini sudah lama masuk daftar hitamnya. Dia pasti akan menyelesaikan setiap hutang itu suatu hari nanti. Jiang Chen berbalik ke arah Huanger dan menyarankan. Nona Huanger, apakah Anda mungkin ingin menyingkir sebentar? Huanger tahu bahwa Jiang Chen akan membunuh, tapi hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum tipis. Dia telah berjalan di jalur dao bela diri sejak masa kecilnya. Dia tidak asing dengan pembunuhan dan pembakaran. Kakak Long, tolong tunjukkan dirimu. Saya meninggalkan orang ini di tangan Anda yang cakap. Tidak lama setelah Jiang Chen berbicara, Long Xiaoxuan muncul dalam embusan angin. Rahang besar menjepit saudara senior Hua dengan penuh semangat, menyemprotkan darah dan darah kental kemana-mana. Aliran darah yang masih mengepul keluar dari sudut mulut Long Xiaoxuan dan memercik ke wajah dua lainnya, menyebabkan pria kurus itu meraung keras karena ketakutan. Jeritan mengerikan mungkin telah menembus bumi untuk mencapai permukaan jika mereka tidak diisolasi oleh formasi. Long Xiaoxuan bersendawa dengan puas setelah dia selesai menelan kakak senior Hua. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke dua pembudidaya alam asal yang tersisa. Wajah pria kurus itu adalah gambaran teror. Jangan makan aku, tolong jangan makan aku. Saya menyerah. Apakah menyerah saja tidak cukup? Petik 2. Orang lain sepucat hantu. Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu tetapi akhirnya menelan ludah. Apakah kamu ingin hidup? Beri aku satu alasan untuk tidak membunuhmu. Nada suara Jiang Chen tidak simpatik. Pria kurus itu buru-buru menjawab, aku akan memberitahumu, aku akan memberitahumu. Saya memiliki kecerdasan. Dia bahkan tidak berhenti sebelum melanjutkan, seolah-olah dia takut Jiang Chen akan kembali pada kata-katanya. Hampir 20 sekte peringkat keempat dimobilisasi kali ini atas perintah Kaisar Merah Besar sendiri. Lalu ada apa dengan ibu kota surgawi abadi? Jiang Chen bertanya dengan dingin. Ibu kota surgawi abadi, kami tidak mengetahuinya pada awalnya. Baru kemudian kami mengetahui bahwa yang menarik tali di belakang Great Scarlet Mid Region kami adalah ibu kota surgawi abadi. Petik 2.
Ibu kota surgawi abadi adalah sekte peringkat pertama dari 8 wilayah atas. Tidak sulit bagi Jiang Chen untuk menyimpulkan bahwa mereka secara tidak langsung mengendalikan daerah pertengahan besar Scarlet di belakang layar. Jiang Chen menggelengkan kepalanya, aku sudah tahu semua ini. Jika Anda tidak dapat menawarkan sesuatu yang bernilai lebih baik. Aku bisa. Aku tahu itu, Istana Pil Regal melarikan diri dari upacara agung segudang, tetapi mereka tidak kembali ke Istana Pil Regal. Informasi ini agak berguna. Jiang Chen tertawa dingin, mengapa aku harus percaya padamu? Itu benar. Saya benar-benar yakin akan hal itu karena sebagian alasan kami diberitahu untuk mendirikan pangkalan di sini adalah untuk mencegat kepala Istana Regal Pil. Atasan saya mengklaim bahwa dia memiliki beberapa ramuan roh peringkat bumi dan bahkan mungkin yang peringkat langit. Master Gong Wuji sendiri telah memerintahkan penangkapannya. Oh benar, masih ada lagi, kelompok yang dipimpin oleh seorang tetua bernama Yunni ditangkap oleh Sekte Raja Wali Besar dan seharusnya sudah dalam perjalanan ke ibu kota Kekaisaran Merah Besar. Penatua Yunni, siapa lagi? Jiang Chen bertanya dengan alis berkerut. Ada juga, ya, semua yang selamat telah dikirim ke Great Scarlet Empire. Pria kurus itu mengingat hal lain dengan susah payah. Oh benar, ada formasi kuat yang didirikan di sekitar tempat tinggalmu yang sangat sulit untuk dihancurkan. Butuh upaya gabungan dari Guru Gong Wuji sendiri dan Kepala Aula Catatan Guntur kami dan Sekte Batu Besar untuk akhirnya menerobos. Master Gong Wuji sangat mengagumi orang yang telah mengatur formasi itu sehingga dia memutuskan untuk tetap di belakang dan menunggu mereka. Atau lebih tepatnya, Anda kembali. Petik 2. Pria kurus itu berusaha keras untuk mencoba dan menyanjung Jiang Chen. Guru Gong Wuji berkata kita harus menangkap orang yang mengatur formasi ini, atau dia akan menjadi bencana besar bagi semua orang di masa depan. Tuan Jiang, seperti yang diharapkan dari seorang jenius yang ditakuti bahkan oleh Guru Gong Wuji, bahkan dengan tindakan pencegahan dan pertahanan yang ketat seperti itu. Jiang Chen memberi isyarat dengan tangannya. Dia tidak lagi mau mendengarkan bootlicking yang tidak berarti ini. Bagaimana dengan orang-orang di kediamanku? Dan musim semi roh kayu? Siapa yang mengambilnya? Orang-orang itu ditangkap dan diangkut ke ibu kota seperti Penatua Yunni. Musim semi roh kayu, apakah yang Anda maksud? Mata air saya mendengar bahwa Guru Gong Wuji mengambilnya. Gong Wuji, Jiang Chen menggertakkan giginya. Dia mengukir nama itu dalam-dalam di hatinya. Berapa lama Anda seharusnya ditempatkan di sini? Pria kurus itu segera menjawab, saya tidak yakin. Kita harus tinggal di sini selama perintah atasan kita. Tuan Jiang, saya telah menceritakan semuanya kepada Anda. Bisakah kamu bermurah hati dan biarkan aku hidup? Apakah ada orang lain dari ibu kota surgawi abadi di sini selain Gong Wuji? Ya, pria kurus itu menjawab dengan cepat, ada seorang jenius muda yang tampaknya adalah cucu Gong Wuji. Dia sudah mencapai alam bijak tingkat kelima meskipun baru berusia 13 tahun. Dia sebanding dengan para jenius paling menonjol di Thunder Knot Hall kami. Petik 2. Cucu muda. Siapa namanya? Namanya, aku mendengar semua orang memanggilnya Tuan Mudaki. Namanya seharusnya Gongqi. Gongqi. Sebuah ide yang sangat berani tiba-tiba terwujud dalam pikiran Jiang Chen. Ceritakan lebih banyak tentang Gongqi ini. Pria kurus itu tidak tahu apa yang dipikirkan Jiang Chen, satu-satunya keinginannya adalah bertahan hidup. Meskipun tidak tahu banyak tentang Gongqi, dia menceritakan semua yang pernah dia lihat atau dengar tanpa menahan apapun. Gongqi menyukai tantangan. Jenius teratas dari Aula Catatan Guntur dan Sekte Batu Besar kami selalu sakit kepala setiap kali dia muncul. Bertukar petunjuk bukanlah masalah besar, tetapi bocah itu sama sekali tidak memiliki kendali. Para jenius dari sekte kami tidak berani bertarung dengan serius karena takut melukainya dan membangkitkan kemarahan Guru Gong Wuji. Jadi semua orang menghindarinya karena takut. Apakah Anda yakin bahwa informasi yang Anda berikan kepada saya semuanya benar? Tatapan Jiang Chen terfokus pada pria kurus itu. Sangat, tidak sedikit pun salah. Ini praktis pengetahuan umum pada saat ini. Kakak senior Dingrong misalnya, secara sukarela menjaga jalan terpencil ini untuk menghindari menarik perhatian Gongqi. Kakak senior Dingrong adalah alam bijak tingkat kelima dan dianggap berada di 3 besar di sekte kami. Gongqi telah berulang kali memintanya kembali di markas Regal Pil Palace, tetapi kakak senior selalu menemukan alasan untuk menolak. Dingrong adalah jenius balai catatan guntur yang ditugaskan untuk mengawasi area ini,
bersama dengan seorang penatua di alam bijak tingkat 8. Jiang Chen awalnya berpikir bahwa mereka memiliki rencana lain untuk area ini. Tapi ternyata mereka kesini hanya untuk menghindari Gong Qi. Di mana Gong Qi biasanya bertanding dengan orang lain. Apakah Gong Wuji selalu menonton? Setelah beberapa pemikiran, pria kurus itu berbicara dengan hati-hati. Saya ingat bahwa meskipun guru Gong Wuji tidak selalu datang untuk menonton, selalu ada beberapa ahli yang hadir. Semua orang takut mereka akan melukai Gong Qi secara tidak sengaja. Tidak ada yang bisa menanggung konsekuensinya. Jiang Chen merenung dalam diam. Pria kurus itu gemetar ketakutan. Dia tidak yakin apakah dia masih bisa hidup meskipun telah membocorkan begitu banyak. Jiang Chen membentuk rencana yang berani setelah perenungan sesaat. Cahaya dingin dari matanya menyatu pada pria kurus itu. Kamu sudah agak patuh. Tapi Thunder Knot Hall menyerbu istana regal pil saya dan Anda, sebagai kaki tangan, tidak bisa lepas dari kematian. Wajah pria kurus itu berubah menjadi hijau. Jangan bunuh aku. Jangan membunuhmu, katamu. Jiang Chen tersenyum palsu, saya bisa memberi Anda kesempatan, mengingat bagaimana Anda memberi saya informasi. Katakan padaku apa yang kamu ingin aku lakukan. Matanya menunjukkan kejujurannya yang putus asa. Jiang Chen menembakkan pil ke mulut pria kurus itu, makanlah. Pria kurus itu meringis. Dia tidak berani menolak meski tahu itu sesuatu yang buruk. Dia hanya bisa menahan diri dan menelannya. Pil ini disempurnakan dari Divine Befuddlement Miasma. Tanpa penawar khusus saya, Anda akan mati dalam 3 hari. Bahkan Raja Pil tingkat 9 tidak akan bisa menyelamatkanmu tanpa mengetahui komponen dari miasma ini. Ya, wajah pria kurus itu masam, tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. Tuan Muda Jiang, saya akan melakukan apapun yang Anda minta dari saya. Baik sekali. Pertama, bunuh dia. Jiang Chen melakukan beberapa segel tangan, dan teratai api dan es yang menyihir mengendurkan cengkeramannya. Orang yang tersisa berteriak, Zhang Oleh ketiga, apakah kamu sudah gila? Apakah Anda pikir dia akan membiarkan Anda pergi? Mimpi macam apa yang masih kamu alami? Ekspresi Zhang Oleh menyedihkan. Kakak Feng, tolong jangan salahkan aku. Dan dengan itu, Zhang Oleh ketiga menusukkan pedang ke tenggorokan pria itu dan menariknya ke atas. Untuk membuktikan kesungguhannya, ia juga menghancurkan dantian dan kesadaran pria itu. Bagus, nada suara Jiang Chen acuh tak acuh. Selanjutnya, saya ingin Anda memikat Ding Rong ke sini. Memikat Ding Rong adalah langkah pertama yang penting. Bab 695, Memancing Jenius Alam Sage tingkat kelima. Sedikit ketakutan keluar dari mata Zhang Oleh ketika dia mendengar bahwa Ding Rong adalah orang yang akan dia umpan. Apakah ada masalah? Ekspresi Jiang Chen berubah dingin. Kamu, kakak senior Ding, bersama yang lebih tua. Sangat sulit untuk memancingnya keluar sendirian. Bagaimana jika umpannya adalah ramuan roh peringkat langit? Jiang Chen bertanya dengan acuh tak acuh. Zhang Oleh ketiga tampak terganggu. Lalu dia tiba-tiba bertanya, apakah kamu berjanji untuk membiarkanku hidup jika aku memancing kakak laki-laki Ding? Tidak ada artinya membunuh anak kecil seperti dia. Jiang Chen juga mengerti bahwa dia harus menjanjikan sesuatu yang substansial untuk mendorong Zhang Oleh ketiga untuk mengambil tindakan sepenuh hati. Terlebih lagi, Zhang Oleh ketiga ini akan menjadi pengkhianat bagi Thunder Knot Hall jika dia berhasil memikat Ding Rong. Hidupnya tidak akan mempengaruhi gambaran yang lebih besar sedikitpun. Ketika pikirannya mencapai titik itu, Jiang Chen tersenyum tipis dan berkata, saya dapat bersumpah bahwa saya tidak akan mengambil nyawa Anda. Tapi jangan lupa kalau kamu gagal. Zhang Oleh menggertakkan giginya dengan tekad dan berkata, saya tahu. Pada akhirnya, hidupku sepenuhnya bergantung pada apakah aku bisa memikat kakak senior Ding Rong ke tempat ini. Cerdas, Jiang Chen tersenyum tipis. Aku ingin kamu bersumpah bahwa kamu akan membiarkanku hidup dan juga memberiku penawarnya jika aku memikat kakak senior Ding Rong. Jangan khawatir, aku sudah mengambil keputusan. Aku tidak akan menarik kembali kata-kataku sendiri. Namun, Anda harus menemukan tempat untuk bersembunyi selama beberapa bulan agar rencana saya tidak terungkap. Petik 2. Saya bisa melakukan itu, Zhang Oleh jelas telah menguatkan dirinya sendiri. Karena keduanya mencapai kesepakatan, Jiang Chen bersumpah untuk menenangkan pikiran Zhang Oleh. Zhang Oleh ketiga semua bersemangat setelah dia mendengar sumpah Jiang Chen. Dia mungkin pengecut,
tapi dia pengecut yang cerdas. Dia tahu hidupnya bergantung sepenuhnya pada kesuksesannya. Jiang Chen kemudian menoleh ke Huanger dan berkata, mari kita menyamar dan berpura-pura menjadi mereka berdua dulu. Huanger adalah ahli penyamaran, dan Jiang Chen sendiri juga tidak kekurangan di bidang ini. Penyamaran Mugaokinya telah membodohi semua orang di upacara agung segudang, jadi itu bukan hal yang sulit bagi mereka berdua. Dia dengan cepat menyamar sebagai kakak laki-laki Hua yang telah dimakan oleh Long Xiaoxuan. Huanger telah menyamar sebagai kakak senior Feng. Zhang Ole ketiga, sudah waktunya bagimu untuk menemukan Ding Rong dan katakan padanya bahwa kamu telah menemukan petunjuk tentang ramuan roh peringkat langit. Apakah Anda berhasil atau tidak, dan akhirnya hidup, akan sepenuhnya bergantung pada keterampilan Anda sendiri. Jadilah cerdas. Jika masalah ini terungkap, maka bahkan para dewa tidak dapat menyelamatkan hidupmu yang menyedihkan. Jiang Chen mengingatkan Zhao Ole ketiga sekali lagi. Zhang Ole bekerja keras untuk mencoba mengendalikan emosinya dan menenangkan diri. Kirim aku keluar kalau begitu. Begitu Zhang Ole berada di atas tanah, dia mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya dan berlari ke arah kamp. Banyak tim patroli yang melihat Zhang Ole ketiga di sepanjang jalan, tetapi tidak ada dari mereka yang menghentikannya untuk diinterogasi. Lagi pula, tidak ada yang bisa diperoleh dengan mempertanyakan salah satu dari mereka sendiri. Zhang Ole ketiga berhasil kembali ke perkemahan. Kenyataannya, dia tidak memenuhi syarat untuk bertemu Ding Rong. Namun, dia adalah pengikut kakak laki-laki Hua dan dengan demikian mewakilinya dalam beberapa cara. Oleh karena itu, dia dapat dengan cepat bertemu Ding Rong menggunakan nama kakak laki-lakinya Hua. Ding Rong sangat tinggi di tiang totem sebagai salah satu dari 3 jenius teratas di Thunder Note Hall. Zhang Ole ketiga, jika saya ingat dengan benar, Anda harus berpatroli sekarang. Apa yang kamu lakukan di sini? Sementara Ding Rong mungkin terlihat sopan di luar, tindakannya memancarkan otoritas seorang perwira atasan. Zhang Ole terdiam-diam melirik rekan-rekannya yang berdiri di sekitar Ding Rong sebelum menyeringai. Kakak senior Ding, ada sesuatu yang perlu saya laporkan kepada Anda sendiri. Ding Rong memiliki bibir merah dan gigi putih, gambaran seorang pria yang anggun. Namun, dia tidak bisa tidak mengerutkan kening atas permintaan Zhang Ole. Para pembudidaya di samping Ding Rong berteriak, Zhang Ole ketiga, berhentilah menjadi rahasia dan keluarkan apapun yang sudah ada. Waktu kakak laki-laki Ding sangat berharga, dan dia tidak punya waktu untuk disia-siakan untuk orang sepertimu. Zhang Ole ketiga hanya tersenyum meminta maaf dan mengulangi, kakak senior Ding, saya dikirim oleh kakak laki-laki Hua. Masalah ini sangat penting, dan kakak senior Hua menginstruksikan saya untuk melaporkan ini kepada Anda dan Anda sendiri. Petik 2. Ding Rong menatap Zhang Ole ketiga dengan penuh arti. Dia memperhatikan bahwa ekspresi Zhang Ole sedikit mencurigakan, tetapi mengetahui kepengecutan dan kurangnya keterampilannya, Ding Rong berpikir bahwa tidak mungkin Zhang Ole dapat menyembunyikan kebencian apapun terhadapnya. Karena itu, dia melambaikan tangan kepada anak buahnya. Zhang Ole ketiga, Anda tahu konsekuensinya jika saya menemukan kata-kata Anda tidak lebih dari omong kosong, bukan? Ding Rong memperingatkan dengan acuh tak acuh. Ketika dia melihat bahwa semua orang telah pergi, Zhang Ole akhirnya berbicara dengan suara rendah. Kakak Ding, kakak laki-laki Hua dan Feng menemukan ramuan roh secara tidak sengaja saat mereka sedang berpatroli. Ini sebenarnya terlihat seperti ramuan roh peringkat langit, tapi karena kakak laki-laki Hua tidak berani mengambil kesimpulan yang ceroboh, dia. Apa katamu? Ding Rong tampak sangat terkejut. Dia sangat menyadari apa arti ramuan roh peringkat langit. Bahkan kepala sekte Thunder Note Hall sendiri mungkin belum tentu memiliki ramuan roh peringkat langit. Hanya kaisar besar berjudul yang memiliki hak untuk menggunakannya. Orang harus mengatakan bahwa keterampilan akting Zhang Ole adalah yang terbaik. Dia maju selangkah dan berbicara dengan ekspresi serius. Ramuan roh itu disegel oleh semacam kekuatan. Kakak laki-laki Hua sendiri berusaha untuk membuka segelnya, tetapi dia terus-menerus selangkah lagi untuk berhasil. Dia mengatakan kepada saya untuk kembali dan melaporkan ini, tetapi saya tidak pergi ke Penatua secara langsung untuk alasan tertentu. Sebagai gantinya, saya datang kepada Anda, kakak laki-laki Ding. Petik 2. Ding Rong secara kasar memahami situasinya setelah mendengarkan Zhang Ole. Zhang Ole ketiga ini berusaha memenangkan hatinya. Itulah sebabnya dia memberitahu informasi ini hanya kepada Ding Rong, upaya terang-terangan untuk menjilat.
Sebagai salah satu dari 3 jenius terbesar di sekte tersebut, status Ding Rong sangat tinggi. Biasanya tidak mungkin bagi seseorang dengan status Zhang Oletert bahkan memiliki kesempatan untuk memenangkan hatinya. Ding Rong dengan cepat menjadi percaya hampir semua kata-kata Zhang Oletert. Siapa lagi yang tahu tentang ini? Nada bicara Ding Rong berat. Kakak laki-laki Hua dan kakak laki-laki Feng adalah satu-satunya yang lain, tetapi mereka tidak berani menjauh dari tempat itu. Mereka hanya mengirim saya untuk meminta bantuan. Saya pikir jika ramuan roh peringkat langit ini ditakdirkan untuk jatuh ke tangan seseorang, itu mungkin juga jenius teratas dari aula catatan guntur kami. Itu sebabnya, Ding Rong adalah orang yang cerdas. Dia mengerti bahwa Zhang Oletert mengklaim penghargaan atas prestasinya. Oleh karena itu, dia segera menepuk bahu Zhang Oletert, kamu melakukannya dengan baik. Aku akan memperlakukanmu dengan baik jika semuanya berhasil. Kata-katanya indah untuk dilihat, tetapi tidak mengandung substansi. Zhang Ole ketiga mengutuk Ding Rong di dalam, tetapi dia terus mempertahankan ekspresi hormat di wajahnya. Aku akan memimpin dan membimbingmu, kakak senior Ding. Ding Rong mengangguk dan berkata, tunggu di sini sebentar sementara aku membuat beberapa pengaturan. Apa yang disebut pengaturannya tentu saja merupakan gertakan untuk mencegah orang lain mempertanyakan keberadaannya untuk sementara waktu berikutnya. Ding Rong bertemu Zhang Ole ketiga di luar kamp beberapa saat kemudian. Memimpin, Ding Rong percaya diri dengan kemampuannya, jadi dia tidak takut untuk pergi sendirian. Tentu saja, dia sedikit waspada, tetapi mengingat kepengecutan Zhang Ole ketiga, tidak mungkin yang terakhir akan membohonginya. Lagi pula, tidak mungkin anak kecil seperti Zhang Oletert berani memainkan lelucon seperti itu. Jika dia melakukannya, maka dia jelas ingin bunuh diri. Namun, terlepas dari kepastiannya, Ding Rong tetap berhati-hati, tidak lengah bahkan sekalipun di sepanjang jalan. Berapa jauh lagi? Tanya Ding Rong. Itu hanya sedikit lebih jauh. Kita akan hampir sampai begitu kita melewati punggungan gunung ini. Mereka datang. Kesadaran Jiang Chen sepenuhnya diperluas, jadi dia sudah bisa melihat Zhang Ole ketiga memimpin seorang jenius muda ke arah mereka. Jiang Chen mungkin tidak mengenali orang ini, tetapi dia yakin bahwa kejeniusan ini adalah Ding Rong. Apakah Anda membutuhkan saya untuk bertindak, Tuan Jiang? Jika Huanger bertindak, dia pasti harus menggunakan domain ranah kaisarnya. Itu adalah metode yang pasti untuk menangkap Ding Rong. Tidak perlu, Jiang Chen tersenyum tipis dengan nada penuh percaya diri. Jadi bagaimana jika dia adalah ahli alam bijak tingkat kelima? Bahkan Cao Jin, seorang ahli setengah langkah dari kerajaan kaisar, tidak bisa berbuat apa-apa selain menderita murka Jiang Chen begitu dia menginjakkan kaki ke dalam perangkap. Ding Rong dan Zhang Oletert mendekati keduanya saat mereka mengobrol. Jiang Chen dan Huanger pura-pura terkejut dan menatap Zhang Ole ketiga, mengapa kamu hanya membawa kakak laki-laki Ding? Zhang Oletert adalah aktor yang luar biasa, dan tampak sangat malu saat dia menggaruk kepalanya. Saya pikir masalah ini akan terungkap jika kita memberitahu terlalu banyak orang. Kakak laki-laki Ding merawat kami dengan baik, jadi kupikir mungkin lebih baik ramuan roh peringkat langit jatuh ke tangan kakak laki-laki Ding daripada milik ibu kota surgawi abadi. Ding Rong melirik Jiang Chen dengan dingin dan berkata, apakah kamu punya masalah dengan itu, saudara junior Hua? Jiang Chen mengangkat bahu, senyum masam di wajahnya, saya sendiri tidak bisa memecahkan segel itu. Saya harap Anda dapat melakukannya, kakak senior Ding. Petik 2. Ding Rong mengangguk acuh tak acuh. Dia melirik Jiang Chen dan Huanger, tapi tidak melihat penyamaran mereka. Mereka berjalan ke dalam kegelapan, dan Ding Rong segera melihat ramuan roh yang penuh dengan energi roh di antara celah di depan mereka. Ramuan roh peringkat langit. Ding Rong gemetar dan menatap lekat-lekat ramuan roh peringkat langit. Dia hampir tidak bisa menekan tanda keserakahan yang melintas di matanya. Kakak Ding, apakah itu ramuan roh peringkat langit? Zhang Ole ketiga bertanya tanpa malu-malu. Ding Rong bergumam, ya, memang harus begitu. Saudara laki-laki muda Hua, tidak seorang pun dari kalian akan mengungkapkan ini kepada siapapun. Saya akan memperlakukan Anda dengan baik jika masalah ini berakhir dengan positif. Dia sudah mengeluarkan pedang pendek dan berjalan menuju ramuan roh peringkat langit. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu dan tiba-tiba berhenti. Pada saat yang tepat, ramuan roh peringkat langit bergetar dan menghilang di depan matanya, dan pemandangan yang sama sekali berbeda muncul sebagai gantinya. Hutan berbonggol tiba-tiba muncul di sekelilingnya,
saat tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Dingrong. Dia sangat marah karena kecurigaan samar-samar bahwa dia ditipu menjadi kenyataan. Saat kemarahan yang menjulang menyelimuti pikirannya, 3 sinar cahaya keemasan muncul di udara saat 3 prajurit lapis baja emas dari ranah bijak langit jatuh ke tanah. Mereka mengepung Dingrong dalam formasi segitiga dan menyerangnya dengan liar. Ini adalah 3 prajurit lapis baja emas dari alam sage yang diadu melawan satu jenius alam sage tingkat kelima. Itu adalah adegan singa yang menggunakan kekuatan penuh mereka untuk melawan kelinci. Sementara Dingrong memiliki keterampilan yang luar biasa dan banyak kartu truf, dia bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk melepaskan salah satu dari mereka. 3 prajurit lapis baja emas menghancurkan tubuhnya berkeping-keping sebelum dia bahkan bisa membiarkan jiwanya melarikan diri. Adegan itu menyebabkan rahang Zhang Ole terjatuh ke tanah. Semuanya dibersihkan dalam sekejap, dan ketiganya kembali ke bawah tanah sekali lagi. Zhang Ole ketiga masih gemetar seperti daun. Dia tercengang tanpa alasan oleh apa yang baru saja dia saksikan. Dingrong selalu menempati posisi tinggi di hatinya. Tapi orang agung itu baru saja dianiaya seperti boneka, terbunuh dalam satu pukulan. Dampak psikologis dari ini terlalu menakutkan untuk diproses oleh Zhang Ole III. Kamu melakukannya dengan baik kali ini, Zhang Ole ketiga. Ini adalah penawar racun selama 3 bulan. Saya akan menyebarkan sisanya di sekitar perbatasan Great Scarlet Mid Region 3 bulan kemudian. Apakah Anda dapat menemukan semuanya tergantung pada keberuntungan Anda? Ingat, Anda harus tinggal di bawah tanah selama 3 bulan. Jika paparanmu menyebabkan kegagalan rencanaku atau bahkan lebih buruk, penawarmu juga akan hancur. Ya, aku akan berhati-hati, Zhang Ole ketiga mengangguk lagi dan lagi. Jiang Chen mengangguk acuh tak acuh sebelum beralih ke Huanger, langkah selanjutnya adalah menyamar sebagai Dingrong. Kejutan besar muncul di mata Zhang Ole III. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berseru, Tuan Jiang, Anda tidak mungkin berpikir untuk memasuki markas Istana Regal Pil dan menargetkan Gong Qi, kan? Zhang Ole ketiga adalah pria yang cerdas. Ketika dia mengingat beberapa pertanyaan Jiang Chen tentang Gong Qi, jawabannya tiba-tiba datang kepadanya seperti petir.